yang bisa bangun. Wallahu alam, mesti harus Nabi Musa soalnya. Kecuali ada kiai yang bisa begitu. Tapi pelajarannya yang paling penting di sini ada dua. Ini harus menjadi pelajaran. Yang pertama, pembunuhan pasti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sulit, walaupun sudah sekian tahun, pembunuhan pasti akan dibuka. Jika Allah berkehendak, sesulit apapun permasalahan, serumit apapun permasalahan pasti bisa dibuka. Apa gunanya kalau seandainya pembunuhan itu ketahuan pembunuh? Pertama, bisa diterapkan hukum kisos. Seperti di zaman Nabi Musa ini, akhirnya dua orang saudaranya yang membunuh tadi, ya, akhirnya dihukum mati. Bunuh balas bunuh. Karena hukum kisos itu memang adanya dimulai di zaman Nabi Musa kepada Bani Israil. Kisos. Apakah di masa Nabi Muhammad kisos itu berlaku? Orang patahin tangan, dipatahin tangan. Orang motong hidung, dipotong hidungnya. Orang motong telinga, dipotong telinganya. Orang motong butakan mata, dibutakan matanya. Itu dari zaman Nabi Musa. Berlaku sampai zaman Nabi Muhammad. Hari ini zaman Nabi siapa? Hari ini sampai kiamat berlaku hukum Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya zaman Nabi Musa itu nggak ada maaf, nggak ada maaf. Walaupun saudaranya sendiri bunuh, nggak ketahuan tadinya, ribut nggak karu-karuan, dan begitu yang dibunuh bangun dan nunjuk, kan lu yang bunuh gua, kan lu yang bunuh gua. Saudaranya itu masih sepupu. Maka diputuskan hukumannya adalah dua-duanya dibunuh. Walaupun yang terbunuh cuma satu. Di zaman Nabi Muhammad ada tambahan hukum, yaitu ada alternatif, yaitu dimaafkan oleh keluarganya dan diganti dengan diyat. Apa itu diyat? Ganti rugi. Berapa besarnya? Satu orang, satu nyawa dibayar oleh pembunuh itu 100 ekor unta. Dan kalau pembunuhannya sengaja, 100 ekor unta, 40 diantaranya hamil. Bisa banget kan sekarang. 100 ekor unta, 40 diantaranya hamil. Apa bisa mencari unta 40 diantaranya hamil? Bisa, sekarang gak sulit. Ya. Tinggal datang aja ke daerah padang pasir yang ada ontanya, yang orang setempat pasti tahu onta hamil apa tidak, betul nggak? Kita ini punya kambing, kambing itu hamil. Orang punya kambing tahu nggak? Tahu. Demikian juga orang punya onta, tinggal pesan aja, pasti juga ada pengusaha yang bisa ini ya, nyari. Cuma harganya bagaimana? Ya itulah kenapa nggak boleh gampang-gampang membunuh. Diyat itu juga sudah merupakan jalan keluar dan satu bentuk keringanan. Coba kalau nggak ada diyat seperti hanya di zaman Nabi Musa, dibunuh lagi. Kalau zaman Nabi Muhammad masih ada alternatif, yaitu
boleh tidak dilaksanakan hukum qisas, tapi dilaksanakan hukum diyah. Berapa harganya tadi? Kalau diuangkan bagaimana? Zaman Nabi diuangkan dengan harga 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? 1 dinar 1 dinar 4/4 gram emas. Berarti 1000 dinar berapa? 4/4 gram emas kali 1000. Berarti berapa? 1000 kali 4, 4000. Seperempat kali 1000, 250. Betul kan? 4250 gram emas. 1 gramnya berapa? Ada sejuta. 900. Anggapnya sejuta biar gampang ketemu. Sejuta kalikan 4250. Jadi 4.250 juta satu mana. Ya. Satu mana. Jadi namanya ya silakan dibantu. Ibaratnya kalau mau damai cuma damai gitu aja, dibikin dengan semau-maunya. Ya Allah ada perhitungannya, dan perhitungan Allah di akhirat sama dengan perhitungan Allah di dunia, itu kan kecatat. Komputerized melebihi super komputer yang dibuat oleh manusia di dunia. Cukup dengan kalimat wa kullu syai'in aqsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu semua sudah terkomputerisasikan di Lauhil Mahfuz, server yang terbesar. Jadi jangan dikira nggak kecatat, Pak. Kecatat, walaupun menurut catatan peradilan manusia nggak nyampe, nggak tembus. Kasus 6 laskar itu memang dituntaskan, ya. Jangan nambah korban nyawa lagi, jangan. Hati-hati. Cukuplah 6 itu, jangan sampai terulang lagi. Tapi harus dituntaskan. Sebenarnya ya sederhana. Siapa yang terlibat di situ ya dibalas qisas atau membayar di hakimnya harus bijaksana, hakimnya harus berani, dan hakimnya tidak boleh tertekan, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan selesai masalahnya dan berkah. Tapi kalau hukumnya dipelintir ke sini ke situ, yang ada hanya akan menyimpan dendam dan hanya menyebabkan kesulitan lagi, masalah lagi. Jangan dikira, Pak, yang nembak 6 orang itu enakan hari ini. Mungkin kepalanya pusing, stres, perutnya mules-mules terus. Kita bawa mobil nabrak kucing aja nggak bisa makan, ya nggak? Apalagi nabrak orang, apalagi ngedor orang. Ada yang berapa 20, ada yang 30. Makanya orang Amerika kalau mau perang aja disuntik. Apalagi ini nggak pernah. Makanya mengendalikan diri itu penting. Ya, hati boleh panas tapi kepala harus dingin. Makanya Nabi mengajarkan kalau kita lagi marah, ya, kita disuruh berwudu supaya turun. Karena marah itu dari apa? Setan dari
api matinya dengan air, makanya berbutu juga masih panas, mandi. Jadi jangan dituruti. Ingat, iblis itu tidak mati-mati sampai hari kiamat. Kerjaannya adalah menggeret seluruh anak Adam untuk bersama-sama menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kisah misteri pembunuhan di masa Nabi Musa ini bisa mengilhami kita. Ya, apa tadi yang pertama, bahwa pembunuhan itu pasti kita tahu, dan pembunuhan itu akan dibalas di akhirat. Ya, kalau nggak di dunia, di akhirat. Kalau bisa di dunia, maka dihukum qisas seperti zaman Nabi Musa. Ya, 2 orang bunuh 1 orang, dibunuh dua-duanya. Ya, jadi kalau sekarang ada orang bunuh yang merintahkan dari jenderalnya atau apa, dibunuh semua, itu qisas. Ya, tapi bisa ditutup dengan diat. Diat berapa angkanya? 100 ekor onta, 40 diantaranya hamil, atau dengan uang 1000 dinar, ya, 1000 dinar. Ya. Dan yang kedua dari ayat ini Allah menyatakan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan orang mati. Di zaman Nabi Musa orang mati, jelas-jelas mati, dipukul dengan sebagian dari badan anak sapi hidup. Demikianlah orang-orang yang ada di kuburan itu juga nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, wa nufiqa fis-sur fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Maka ketika ditiup sangkakala kedua, semua dari kuburan akan bangkit. Ini sebenarnya pelajaran tauhid. Wa yuriikum ayatihi, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, yaitu ihya'u, menghidupkan orang yang mati, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, likai tasaddaqu bil ba'si ba'dal maut. Nah, ini pelajaran akidah, pelajaran tauhid, agar kalian mengimani adanya hari kebangkitan dari kubur setelah hidup, tidak hanya di dunia saja, akan ada kehidupan di akhirat. Nah, itu pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.